Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah alladzi ja'ala al-adha ribatan madinan baina qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-qawiyyul matin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul qalbir rahim. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan fasalli li rabbika wanhar. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha adalah satu peristiwa
membimbing bahwa yang namanya cinta itu perlu dibuktikan dengan pengorbanan. Pengorbanan ini bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Arab yang artinya kurban. Kalimat dasarnya adalah kurban. Masuk ke Indonesia menjadi berAllah. Kita menyampaikan juga selawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Ada dua nama yang kita sebut di setiap tahiyat, baik tahiyat awal atau tahiyat akhir. Nama kekasih Allah Muhammad SAW dan nama seorang nabi yang begitu banyak mencontohkan nilai-nilai sejarah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada awal kisah Nabi Ibrahim ini, selain dipercaya oleh Allah untuk menjadi nabi, Nabi Ibrahim dahulu kala seorang peternak yang sukses. Untanya berbukit-bukit, kambingnya berbukit-bukit, sapinya berbukit-bukit. Apa kelebihan Nabi Ibrahim? Di antara sekian banyak kelebihan, Nabi Ibrahim ini selalu tidak mau makan dalam keadaan sendiri. Ketika dia ingin makan, harus ada orang lain yang mau dia traktir makan. Karena berbuat kebaikan Nabi Ibrahim tidak hanya dalam bentuk sedekah, bahkan dalam mengenyangkan perut orang lain. Itulah kelebihan Nabi Ibrahim, tidak mau makan ketika tidak ada yang mendampinginya dan ditraktir langsung oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pernah berkata kepada salah seorang sahabat, jangankan aku berikan engkau 1 ekor kambing, andai saja Allah meminta aku untuk menghadiahkan semua binatang ternak yang aku punya, aku akan berikan. Maka di saat mengeluarkan kalimat itulah Allah menguji keimanannya. Ini pelajaran pertama. Orang baik itu tidak akan pernah lepas akan diuji oleh Allah. Semakin dia berusaha menjadi orang baik, semakin Allah akan hadapkan dia pada ujian-ujian. Jangan pernah mengaku kita beriman sebelum Allah uji dengan ujian yang berat. Maka ketika Nabi Ibrahim ingin bersedekah dengan semua hewan ternak yang dia punya, sahabat bertanya, wahai Nabi Ibrahim, andai saja Tuhanmu tidak hanya meminta hewan ternakmu untuk dikurbankan, tapi Tuhan meminta bahkan anakmu untuk dikurbankan, apakah engkau siap? Nabi Ibrahim menjawab, jangankan hewan ternak, jangankan anak, nyawa yang ada di dalam jasad, kalau yang memiliki meminta akan aku beri. Saat itulah Allah uji melalui mimpi yang dititipkan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Di mimpi itu dia diperintahkan oleh Allah untuk ayahnya menyembelih Nabi Ismail. Pertama kali mimpi ini disampaikan, Nabi Ibrahim merasa berat. Itulah ketika orang ingin berbuat baik, berat menghadapi ujian. Cinta itu perlu bukti dan pengorbanan. Tetapi dengan kemantapan hati akhirnya diikhlaskanlah anak Nabi Ibrahim untuk disembelih. Tapi lihat, keikhlasan, ketulusan, ketaatan pada akhirnya membuahkan hadiah yang begitu indah. Tidak jadi Nabi Ismail alaihissalam disembelih, diganti, dibawa oleh malaikat seekor kambing gibas
untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam. Hikmahnya apa? Setiap kita berkorban sesuatu karena cinta kepada Allah, Allah pasti akan memberikan hadiah. Ujian untuk kita bisa jadi itu musibah, tapi yakinlah di balik itu semua ada hadiah dari Allah. Sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika seorang muslim ingin hidupnya berkah dunia akhirat, itulah yang kita baca. Selalu kita baca di setiap penghujung doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahkan, muliakan hidup kami bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat. Bapak Ibu, banyak orang yang mulia di dunia, tapi karena dia tidak berakhlak, tidak berbuat baik terhadap sesama, akhirnya justru kebahagiaan dunia membawa kesengsaraannya di akhirat nanti. Itulah kenapa ketika Allah memerintahkan ibadah, Allah memerintahkan muamalah. Ibadah itu artinya ritual, sholat yang 5 waktu, wajib, fardu ain, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Tetapi setelah Allah perintahkan ibadah, pasti Allah perintahkan kita muamalah, bukan hanya ritual, tapi sosial. Coba kita perhatikan perintah Allah ketika memerintahkan kita sholat. Inna sholatana anil fahsya'i wal munkar. Wahai hamba-hambaku, dirikanlah sholat. Tapi jangan hanya mendirikan sholat, tapi perbaiki hubunganmu dengan tetangga, perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Inilah hakikat muslim sejati. Coba lihat perintah Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, dirikanlah sholat, tapi jangan lupa zakat. Sholat itu hubungan kita dengan Allah, tapi zakat hubungan kita dengan manusia. Karena pengorbanan paling dahsyat ketika kita cinta dengan Allah, apa bentuknya? Dengan mencintai sesama manusia, apapun bahasanya, tradisinya, budayanya, bahasanya, dan bahkan agamanya. Maka itulah dalam ayat yang saya baca tadi juga sama. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat dan jangan lupa berkurban. Maka dari itu pengorbanan kita ada 3 hal. Ini nanti bisa kita amalkan dalam keseharian. Yang pertama, hidup itu perlu modal. Bapak kalau mau bahagia dunia sampai akhirat, modalnya nggak banyak, hanya 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah atau ibadah, yang ketiga akhlakul hasanah. Boleh dicatat, boleh diingat. Akidah, syariah atau ibadah, yang ketiga itu adalah akhlakul hasanah. Saya kasih contoh supaya lebih mudah. Ini ada pohon. Pohon itu di bawah ada akarnya, di tengah ada batangnya, di daun tumbuhlah buahnya. Akidah itu akar, tidak akan pernah kuat sebatang pohon tanpa akarnya yang menancap ke tanah. Jadi modal utama kita adalah akidah, yakin bahwa kita ini bukan milik siapa-siapa, kita punya Allah. Seperti apa juga yang diyakini oleh Nabi Ibrahim ketika diminta untuk menyembelih anaknya. Akidah itu asluha tsabitun fil ardi. Dia harus menancap di tanah supaya kuat. Bapak Ibu, pohon yang paling kuat itu pohon bambu.
Pohon bambu itu sebelum umurnya 5 tahun dia tidak akan menumbuh ke atas. Silahkan buktikan. Jadi ternyata selama 5 tahun pohon bambu ngapain aja? Kok nggak tumbuh ke atas? Ternyata dia sibuk menancapkan akarnya di tanah. Setelah 5 tahun baru dia tumbuh ke atas. Sekencang apapun angin, sedahsyat apapun topan, dia tidak akan pernah runtuh karena akarnya kuat. Akar hidup kita itu yakin bahwa kita ini milik Allah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Allah itu Birabbin Nas, Allah yang mengurus kita. Allah itu Malikin Nas, Allah yang memiliki kita. Allah itu Ilahin Nas, Allah bukan cuma mengurus, Allah bukan cuma memiliki kita, bahkan Allah Tuhan kita. Karena tidak setiap yang mengurus itu memiliki. Bapak punya rumah, yang urus asisten rumah tangga. Kan rumah itu bukan milik asisten, tapi milik Bapak. Setiap yang ngurus belum tentu memiliki, dan setiap yang memiliki belum tentu Tuhan. Tapi Allah mengurus kita, memiliki kita, dan Allah adalah Tuhan. Akidah itu adalah ketika kita merasa diawasi oleh CCTV. Bapak Ibu sidang sholat Id yang berbahagia, kita kalau masuk masjid lihat CCTV. CCTV buatan manusia itu mungkin ada kalanya dia ngeheng, listrik mati, memorinya tidak cukup. Tapi CCTV Allah tidak pernah sedetik pun berhenti. Apa Ustaz CCTV-nya Allah? CCTV Allah itu sudah Allah tancapkan dalam tubuh kita saat kita ada di dalam rahim ibu. Apa Ustaz CCTV-nya Allah yang ada di tubuh kita? Jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, mata yang bisa berkedip, mulut yang bisa mengunyah, tangan menggenggam, kaki melangkah. Itulah CCTV-nya Allah. Selama kita bernafas, maka selama itu juga kita dalam pengawasan Allah. Itulah akidah. Akidah tidak cukup, karena tadi pengorbanan, cinta perlu bukti. Maka siapa percaya dengan Allah, dengan Tuhan, dia harus buktikan dalam bentuk ibadah. Maka sholat 5 waktu adalah bukan sekedar ritual, tapi dia bukti cinta kita kepada Allah. Ini batang pohonnya, Pak. Ini tidak kita bahas banyak. Yang mau kita bahas banyak adalah buahnya. Kalau pohon tidak berbuah, sia-sia orang yang menanam pohon. Karena siapapun menanam pohon pasti ingin menikmati buahnya. Akidahnya kuat, sholatnya rajin, ibadahnya mantap, tapi dia tidak peduli dengan tetangga sebelah rumah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sholatnya rajin, tahajudnya nangis-nangis, tapi dia lupa ada tetangga yang kelaparan, padahal di rumahnya banyak makanan, sia-sia pahala sholatnya. Makanya kenapa dalam gerakan sholat selalu diakhiri dengan gerakan salam. Menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Salam sedang berbicara dengan kita. Ketika menengok ke kanan, apa kata salam? Wahai kamu yang sholat, sudah selesai sholatmu? Sudah. Sudah selesai tahiyat akhirmu? Sudah. Nengok ke kanan, salam ke kanan, artinya sholatmu harus membuatmu peduli pada orang-orang yang ada di sebelah kanan. Sholatmu harus membuat kamu peduli bukan hanya dengan yang di sisi kanan, tapi juga anak-anak yatim yang ada di sebelah kiri. Itulah yang disebut kesempurnaan sholat. Akhlak itu subhanallah, sidang sholat Id yang dimuliakan oleh Allah. Maka inilah kurban. Kurban itu yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya,
tapi cinta, ketaatan, keikhlasan itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di khutbah yang kedua saya akan membahas seperti apa seharusnya orang yang salat dia dikasih pilihan sama Allah beberapa kategori akhlak. Akhlak-akhlak itulah yang nanti harus kita pilih, harus kita tingkatkan, harus kita upgrade supaya kita menjadi hamba Allah yang insanul kamil, hamba yang sempurna di mata Allah. Nanti kita akan bahas di khutbah yang kedua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwas sami'ul basir. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa tafaddal wa barik bi jalali wajhika ala ashrafil ibadi sayyidina maulana Muhammad wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsaqa lahu fi rizqihi wa ayyunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Pisau itu dalam bahasa Arabnya disebut sikhi. Sikin ini kalimat yang juga diambil untuk kata sakinah dalam istilah rumah tangga. Apa artinya sikin? Sikin itu artinya sesuatu yang memberikan ketenangan. Sakinah artinya ketenangan. Kenapa pisau dibilang sikin? Ini diambil sejarahnya dari peristiwa Idul Kurban. Salah satu syarat mutlak sahnya kita berkurban itu pisau harus dalam keadaan sangat tajam, sehingga ketika leher kambing, domba, sapi disembelih, dia tidak merasakan kesakitan, dia merasakan ketenangan karena pisaunya yang tajam, dia mati dalam keadaan tenang. Itulah pisau kenapa disebut dengan sikhi, sesuatu yang memberikan ketenangan. Kurban harusnya mampu memberikan kita ketenangan. Maka akhlak adalah pengorbanan kita yang paling dahsyat. Lihat ketika baginda Rasulullah diutus ke muka bumi ini, Rasul nggak bilang aku diutus untuk membuat manusia jadi kaya, bukan. Rasul tidak mengatakan aku diutus supaya manusia menjadi pejabat tinggi, bukan. Coba lihat, begitu indah Rasul menyampaikan, aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, tidak ada yang lain.
Maka akhlak itu buah dari batang yang kokoh. Dia muncul dari akar yang kuat. Maka akhlak ini sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan pada Allah, dan itulah pengorbanan kita yang paling dahsyat, berakhlak. Akhlak yang muncul dari akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, kita jadi manusia berakhlak. Akhlak itu ada 3 tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin berat pengorbanannya. Jadi bukan hanya kambingnya saja dikorbankan, bukan hanya sapinya saja disembelih. Mampu nggak kita mengorbankan amarah, ego, sombong untuk naik ke level akhlak yang lebih tinggi? Dalam salah satu kitab karya Syekh Mutawalli Sya'rawi, Al-Insan wa ma Fihi, dikatakan kategori akhlak itu 3. Yang pertama, yang paling rendah namanya akhlakul hasanah. Yang kedua, akhlakul karimah. Yang paling tinggi nama akhlaknya akhlakul azimah. Hasanah, karimah, azimah. Nanti silahkan Bapak Ibu setelah tahu ilmunya, Bapak tinggal pilih sendiri. Bapak mau berdiam diri di akhlak yang mana, itu pilihan masing-masing. Akhlakul hasanah adalah kebaikan. Ketika ada orang memberikan sesuatu, kita ucapkan terima kasih. Itu akhlakul hasanah. Ada duri di jalan, ada beling di jalan, kita ambil. Itu akhlakul hasanah. Akhlak yang paling ringan. Rasulullah SAW ketika beliau ditanya sesuatu dan Rasul ingin menunjukkan, dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Haidar dikisahkan, Rasul tidak pernah menunjuki sesuatu dengan telunjuknya. Saking berakhlaknya Rasulullah, beliau selalu menggunakan 5 jarinya ketika ingin menunjukkan sesuatu atau seseorang. Dalam salah satu hadis sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah engkau mendirikan salat?" Rasulullah menjawab dengan 5 jarinya, "Di sebelah sana." Ini akhlak. Ketika Rasulullah berbicara dengan seseorang, Rasulullah tidak hanya menolehkan kepalanya, tapi Rasulullah selalu membalikan badannya berhadapan dengan lawan bicaranya, supaya lawan bicara menghargai, merasa dihargai pembicaraannya. Itulah akhlak. Dan itulah pengorbanan. Ada yang kedua namanya akhlakul karimah. Ini lebih dari akhlakul hasanah. Apa akhlakul karimah? Ada orang baik sama kita, kita berbuat baiknya lebih dari yang orang kasih. Ada orang datang ke rumah saya kasih makanan 1 kaleng. Akhlakul karimah itu ketika saya kembali memberikan hadiah bukan hanya 1 kaleng, 2 kaleng saya kasih, 3 kaleng saya kasih. Itu namanya akhlakul karimah, berbuat baik lebih dari kebaikan orang lain kepada kita. Ini juga perlu pengorbanan. Disitulah kita menyembelih rasa pelit, disitulah kita menyembelih rasa ego, rasa amarah, gengsi, tidak mau minta maaf ketika salah, tidak mau memaafkan ketika ada yang datang dia minta maaf, selalu emosi, menyelesaikan masalah tidak dengan logika, tidak dengan diskusi, sedikit-sedikit amarah. Itu perlu disembelih untuk sampai pada akhlak yang kedua, akhlakul karimah. Ada akhlak yang paling tinggi, akhlakul azimah. Ini pengorbanan yang paling dahsyat. Apa itu Ustaz akhlakul azimah? Akhlakul azimah adalah ketika kita disakiti, kita dizolimi, kita dibuli, kita dihina, kita dimaki, kita dicaci, kita tidak balas dengan hal yang sama, kembali mencaci dan membuli, tapi kita karena Allah kita membalas kejelekan orang tetap dengan kebaikan-kebaikan. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kenapa Rasul dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim,
Wahai Rasul, engkau ini sungguh contoh untuk siapapun yang ingin berakhlakul azimah. Rasul kau contohnya. Maka Rasul adalah teladan yang paling tepat ketika kita ingin menjadi manusia yang naik pada akhlak yang paling tinggi, yaitu akhlakul azimah. Sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya akhlak yang mana yang ingin kita pilih? Setiap akhlak yang sudah kita bahas punya pengorbanan masing-masing. Kalau hanya siap berkorban yang ringan-ringan saja, menjadilah akhlakul hasanah. Tapi saya, karena orang itu hanya sekedar diberi kesempatan masuk ke surga, tapi belum tentu melihat wajah baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, apa pahala bagi orang yang berakhlakul azim? Dia tidak hanya ditempatkan di surga, tapi dia bisa duduk berdampingan dengan Rasulullah di surga. Bahkan Allah memberi dia kesempatan untuk melihat indahnya wajah baginda Rasulullah yang begitu bercahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri. Pengorbanan yang begitu dahsyat untuk masuk pada kategori akhlakul azimah, memaafkan orang yang salah, berbuat baik pada orang yang zalim, memaafkan orang yang menghina, memaafkan orang yang pelit, tidak tanggung-tanggung. Akhlakul azimah Allah berikan kesempatan bagi siapapun yang mampu berakhlak itu untuk melihat indahnya, bercahayanya nur cahaya dari baginda Rasulullah SAW di surga nanti. Inilah pengorbanan yang paling dahsyat. Kesimpulannya, bukan hanya kambing yang disembelih, bukan hanya sapi yang disembelih, tapi mampukah kita menyembelih segala kejelekan dan keburukan kita sampai kita mendapat sertifikat yang bernama akhlakul azim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah beri kekuatan kita untuk bersyukur dengan apapun yang sudah Allah titipkan dalam hidup, dan semoga Allah beri kita kekuatan untuk bersabar, berkorban dengan segala kejelekan keburukan yang harus kita sembelih dalam keseharian hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita, bermunajat pada Allah di yaumil idul adha ini. Semoga apa yang kita kurbankan bukan dagingnya yang sampai, bukan darahnya yang sampai, tapi keikhlasan dan perubahan dalam hidup kita. Itulah yang menjadi oleh-oleh terindah untuk kita persembahkan kepada Allah di hari akhirat nanti. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa